coba dulu ambil buah kelapa muda yang ini. Harap-harap dia tidak terlampau muda. Halo kamu, apa kabar? Oke, hari ini macam tengah-tengah hari sudah ini, lebih kurang jam 10 sudah. Saya akan sahut cabaran oleh Mialana Max. Itu ketua, saya pun tidak tahu macam mana mau sebut. Minta maaf kalau saya salah sebut ya. Oke, untuk kupas kelapa muda menggunakan sudu. Oke, saya ada dua sudu. Dan saya ada sebiji kelapa muda. Tapi kelapa muda ini kecil. Dan saya ambil di perkarangan rumah saya. Oke. Ada di belakang saya nih, tapi belum lagi boleh dibuat ataupun belum cukup umur lagi. Kalau kami bilang belum lagi sedang. Jadi saya coba yang ini. Oke, jom lihat saya. Mari kita mulakan. Saya tidak tahu sama ada saya boleh atau tidak. Sebab dari dulu tidak pernah saya buat ini. Buka pakai seduh. Saya tidak pernah. Jadi dapat atau tidak saya coba lakukan untuk tidak menghampakan kawan kita Miliana Mag. Oke, hai Miliana. Sini anti buat Oke, supaya tidak mengecewakan. Ini anti mau buat. Oke, jom. Mula-mula ini kayak itu saya pun macam mana itu. Macam tidak saja ini. Macam susah sejak baru ini sudah. Mau tepat tak ini? Kan senang pula membuat tuh. Wah. Oke, saya sengaja buat di bawah pokok kelapa supaya angin yang sepoi-sepoi itu angin akan meniup saya. Tidaklah kepanasan, tapi panas juga pula. Panas dia punya haba. Oke, baru nih yang dapat buka. Terusnya, macam mana tuh? Tidak dapat, macam tidak dapat sih ini. Aduh. Oke. Sambil saya mau berceritakan. Saya suka bercerita. Waktu kami kecil-kecil, inilah kerja kami, kelapa. Buat kelapa. Sebab saya punya ibu bapak hanya menanam kelapa. Dan itulah hasil daripada kelapa, kopra, telah menyekolahkan kami semua adik-beradik.
Kami seramai 10 orang adik-beradik, 8 perempuan dan 2 lelaki saja. Bayangkan dari nombor 1 sampai nombor 7 semua perempuan. Kemudian ada 2 lelaki dan akhir perempuan. Jadi hasil daripada kelapa lah saya punya ibu bapak kasih besar kami. Tetapi walaupun kami buat kelapa, kerja kelapa, tidak pula kami kena ajar untuk mengupas ini buah kelapa muda pakai suduk. Kami kena ajar, Nina pakai ini saja, pakai parang dan juga pakai kapak untuk jadikan kopra. Itulah kami punya pendapatan kelapa kopra. Dan setiap kami bercuti, cuti daripada sekolah, kami akan buat kerja. Kami akan buat kerja kelapa, memungut kelapa, dan seterusnya membelah kelapa. Bukan senang pula ini, kawan-kawan. Bukan senang mau kupas. Dan kami punya kebun, bapak saya punya kebun lah. Bolehlah, besar-besar juga. Dan satu musim itu kelapa kan. Kelapa ini tiap-tiap 3 bulan baru pungut hasil. Tunggu dia tua dan dikait. Ada yang jatuh dan dikait. Lepas itu kerja kami kumpul. Kami gunakan kerbau untuk mengangkat itu kelapa, biji kelapa. Kemudian kami kumpul di satu tempat yang yang luas, yang mana boleh kena cahaya matahari. Lepas itu sudah dikumpul, dibelah. Kadang ada yang kami minta tolong lah, ada orang kami minta tolong belah. Pas itu belah, kering lah, kering dengan menggunakan panas matahari. Kalau ada hujan, nah disitulah kami belarian, mau kasih tinggob itu kelapa yang sudah dibelah itu kasih tinggob, kasih beginilah supaya tidak kena hujan. Dan besok dia buka lagi balik sampailah kering, dan buka dia punya kopra. Lepas itu kasih masuk di karung. Bukan senang macam saya tidak dapat saja ini, macam tidak berjaya saja ini, tapi tidak apa, saya mau bercerita. Simpan di karung. Dan tugas kami kan budak-budak, bapak saya dia suruh pegang itu guni, satu sini saya, satu dia. Kemudian dia pergi tumbuk, kasih padat supaya dia berat. Lepas itu jual di kedai yang ada membeli. Biasanya yang dulu kan toki anggi yang ditandik sinduk. Nah disitulah kan sudah penjual bapak saya nyamuk. Kami ikut dan kami minta beli selipar, macam ini selipar.
Dulu kan bukan senang mau dapat selipar. Jual kelapa baru dapat. Dan kami siap, bapak saya siap jual, pulang, semuanya pulang dalam jam 9 malam. Jam 9 malam, dan kami pakai lampu pelita botol yang diisi dengan minyak. Oke, diisi dengan minyak. Jauh tuh perjalanan dia melalui irrigation dan banyak lumpur. Kalau masa berlumpur, masa musim hujan lumpur lah. Kalau musim kemarau, nah untunglah sebab kering. Begitulah kami punya kerja setiap musim. Dan ada berapa? 1, 2, 3 tempat kami tuh. 3 kebun bapak saya. 3 bulan. Dan 1 itu kan banyak kami dapat. 1 kali jual ada 30 karung guni. Karung guni yang paling banyak lah. Dan itulah bapak saya belanja kami. Sementara belum ada jual, bapak saya terpaksa mengutang di toki itu. Dan apabila sudah menjual, barulah dia potong itu hutang. Macam tidak berjaya sejak ini. Macam saya tidak berjaya. Payah, lagi pun sakit tangan saya. Kata lain kan, kalau sudah macam kami ini, banyak penyakit, banyak sakit. Oke, cerita lagi. Musim dulu-dulu, kami tidak ada TV. Jadi, kami dengan sekumpulan rombongan kami rombongan dari satu kampung itu, dari Serayo, Tingkelanon, dan singgah kami, tuh kawan-kawan, pergi tengok TV di sana, yang di sawah. Di sawah tempat siapa? Ada 2 tempat. 1, saya ingat lagi, tempat arwah Muralang. Dulu Muralang lah itu. Penuh tuh rumah dia. Tapi bagus pula ada orang layan kami. Orang suruh naik. Semua tiada yang apa nih, muka-muka masam. Bagus dorang. Pas tuh kalau sana tutup, kami pergi sana di rumah dorang si arwah Haji Umar. Sanalah kami menonton. Tengok tayangan yang Piramli itu, ataupun itu tayangan si Jin Samsudin kayak itu. Semua. Kalau kau teman-teman, sekali itu kau tahu lah dia punya pembukaan kan. Dia punya wayang tuh, ada tuh keris yang begini tuh. Semua kami. Semua kami tepuk tangan, suka betul. Kemudian selepas saja itu habis tuh wayang, kami tengok, kami datang sana tuh 1 minggu 1 kali saja. Tiap hari Jumat saja. Lepas saja habis tuh wayang, dalam setelah pasti mungkin jam 10 itu, kami semua berduyun-duyun kami pulang masing-masing. Berduyun-duyun kami pulang dengan torchlight ataupun dengan pelita. Tapi semua waktu itu kan dia punya budak-budak bagus akal. Tiada yang menyimpang-nyimpang. Kalau menonton TV dia bilang sana lah itu, pulang lah itu. Gitulah dia punya kisah-kisah. Saya tidak tahu macam mana kamu lah kawan-kawan. Sebab mungkin kamu bukan macam kami, ada sudah TV. Waktu kami belum ada TV. Adalah saya berjaya ini. Saya cerita sajalah, sambung cerita. Oke. Tidak tahu tahun berapa itu, saya punya bapak dapatlah 1 TV. Dia utang sama dengan toki yang kami jual kelapa itu. Dia utang 1 TV, dan
dengan satu baterai dan satu Kalimantan. Jadi teranglah kami, satu TV dan satu Kalimantan. Jadi waktu itu kan karena anggaplah itu senang-senang kalau karena anggaplah senang-senang konon sebab ada TV. Nah syukur. Lepas itu kami ada TV. Nah itu yang kawan-kawan kami dari Tingklanon, dari Serayo, dari mana-mana yang dekat-dekat tuh pergi tempat kami. Tapi tetap hari Jumat sajalah. Itulah ramai kami kalau hari Jumat. Dan saya masih ingat tuh. Semua itu anak-anak, semua itu budak-budak sebaya dengan kami ataupun yang kecil-kecil, yang penting yang kecil-kecil lagi asal dapat berjalan, bukan juga yang kecil lah dalam lingkungan 8 tahun kayak begitu, 7 tahun ikut pergi sana. Jadi terima kasih kepada semua anak-anak waktu itulah, semua bagus-bagus, bagus akal dan semua mereka saya nampak berjaya sekarang ini. Oke. Ayah. Tidak dapatlah nih. Hai Milena. Tidak dapatlah saya, anti ini. Tidak dapat Bagaimanapun saya ucapkan terima kasih karena menjemput saya, memberi saya cabaran untuk membuka kelapa muda ini dengan menggunakan suduk. Tetapi saya tidak berjaya. Sakit tangan saya. Nah, dapat sudah lama sih. Sudah sini. Tapi ini nah yang keras. Ini nah keras dia. Sini, tidak dapat saya. Jadi teman-teman, terima kasih karena menonton saya. Nonton dan dengar saya punya cerita. Oke. Keras bayang di ujung ini. Keras. Oke, macam saya mau cerita lagi ya. Oke. Waktu saya remaja. Selepas saya tingkatan 5, dulu saya di aliran BI konon Inggris, tapi ndak yo pandai. Saya ada di MCI lah. Jadi waktu itu kan SPM dulu, MCI dulu, putusan dikasih keluar di dalam newspaper, keluar di newspaper. Jadi seluruh sahabat tuh nampaklah itu nama-nama, nampak itu nama, sama ada kau grade apa, gagal ataupun lulus, nampak itu nama. Dan sedihlah sebab saya punya MCI tidak bagus lah. Tapi tidak apa, bukan semestinya kita duduk satu kali saja, kita akan duduk berulang-ulang kali sehingga kita berjaya. Dan akhirnya dalam beberapa tahun, walaupun tidak seberapa, dan sebelum itu, sementara itu, selepas saja diumumkan keputusan, dulu kan bulan 4, karena umum. Bulan 6 itu sudah saya kerja. Sudah saya kena panggil kerja. Saya kerja di daerah Kuda, di Jabatan Pertanian Kuda, sebagai dia punya jawatan penolong pengurus rumah tangga. Itulah, itu yang saya apply. Kakak saya tolong apply juga itu. Dia saya pernah apply. Kau tahu lah bahkan di kampung tidak pernah keluar kampung. Saya keluar sekolah saja mula-mula saya di SK Kandik, kemudian di SMK Abdurrahim Kudat, kemudian di SAS Tempelur. Lepas tuh kerjalah dan kami punya gaji berapa tahu teman-teman, kawan-kawan, aduh kasihan 200 lebih saja tapi syukurlah syukurlah sebab tidak juga menganggur, jangan kita pilih
kerja, kita buat kerja dengan bagus, dengan jujur. Dan kalau pandai kan dulu-dulu tidak susah mau cari kerja. Kalau pandai saja mencari. Saya tidak pandai mencari, tidak apa pandai mencari. Syukurlah sehingga sekarang. Oke, 200 lebih kami punya gaji itu. Dan belanja 1 bulan. Dan pada waktu itu saya kena hantar berkursus di Kinabungan. Kinabungan bersama dengan satu senior saya dari Kudat jam 8 sampai di Kinabungan jam 4 sudah. Aduh, itu kapal ngantuk dan mabuk. Oke, kami di sana sampai di Kinabungan, kuotasnya kami tinggal di kuotas dan kami buat kursus itu di Balai Raya. Kami mandi di mana? Ada pipe kah? Ada kawan-kawan. Kami mandi di pergi yang macam 2 kaki kali 3 kaki kali 2 kaki itu saja. Terobong. Senarlah kami mandi, cuci kain selama 1 bulan lebih. Dan tibalah masanya kami ambil gaji ujung bulan. Kami naik, waktu itu kami naik speedboat, sebab jembatan pertanian ada apa nih, tukang pandu itu Batman. Apa itu tukang pandu perahu. Dia yang pandu. Dan bayangkan dia ini boleh tahan nih. Dan kami diangkat, saya dengan itu sini saja waktu itu Cik Salim kawan saya, dan juga Arwah sudah mangkali itu yang kami punya driver itu bot. Kami jalan laju tetapi dekat sudah Kudat, dekat melubang sana kan itu perahu, kami kena apa nih ombak, dia tinggi itu ombak. Kami melambung lagi pas. Macam mana perasaan kami? Gegar kami. Dua kami sembayang tidak mati. Sembayang sehingga bilang tuh boatman, kita berteduh di melubang dulu dia bilang. Dan kami pergi sana melubang, kami turun, kami naik satu rumah, dia bagi kami minuman. Lepas itu sudah teduh-teduh, baru kami teruskan perjalanan sampai di Kudat, baru senang hati saya. Senang hati. Sudah kupikir, bayangkan kalau tiba-tiba karang mati. Bukan aku pandai berenang, pandai pun cara berenang yang budak-budak punya yang begini, bukan yang begini tuh, gini sih yang dulu. Jadi di situ saja cerita saya. Oke, kemudian saya akan antar di Bangge, di Kerakit sana, bulan 8 kayak itu. Saya akan antar sana lah stesen saya, dan saya bersama dengan senior saya juga, tapi lain lagi ini seorang Muslim, kami tinggal sama-sama, dan dia juga yang ajar saya macam mana memasak itu ikan empap pakai kunyit. Tidak pernah saya masak, dia yang ajar saya. Dan di situ dekat dengan rumah kami ada seorang juga kaki tangan daripada Tigaman kayak itu. Dia tidak mau cakap dengan saya Melayu, dia cakap dengan saya bajau saja. Saya jawab Melayu. Disitulah saya pandai bajau, saya pandai bercakap bajau sedikit-sedikit dan mengerti. Dan selepas dari sana, saya bolehlah mengerti bajau. Jadi sekarang ini kalau yang bajau biasa tuh, kamu bercakap biasa bajau,
Saya mengerti itu, saya paham. Cuma saya tidak pandai cakap. Begitu juga dengan sungai, bahasa sungai yang di Pitas itu. Saya pandai dulu waktu kecil-kecil di SMK Abdurrahim Kudat. Lancar bah kami bercakap sungai. Tapi sekarang sudah lupa. Cuma mengerti, tahu semuanya lah, tahu. Cuma susah mau balas dorang punya cakapan, mau balas tuh. Tapi semua mengerti. Dan oke, yang terakhir, saya di Kerakit, tibalah masanya saya kena panggil untuk temu duga mau masuk pergi IPS Kota Belud selama 3 tahun. Jadi saya akan antarlah oleh boatman, lain lagi boatman nih, speedboat saja kecil. Dia antar saya dari Kerakit ke Kudat. Itu pun kena pukul juga ombak juga pas sampai saya basah. Tapi tidaklah besar yang kami dari Kinebongon itu. Yang ini oke sedikit. Dan kami syukur selamat sampai. Oke, sampai di sini saja. Panjang betul cerita saya. Panjang betul. Jadi sampai sini sajalah kawan-kawan. Dan minta maaf sekali lagi, saya tidak berjaya kupas kelapa menggunakan nih seduk. Apapun, terima kasih karena saya dicalonkan oleh Milana Mas. Dan saya tidak akan wariskan ini sebab saya juga pula ini. Jadi saya tutup di sini saja. Dan sehingga kita berjumpa lagi di lain siaran. Oke, mudah-mudahan semua kita sehat-sehat, semua kita ceria selalu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye dari saya. Jumpa lagi. Tidak beja kupas, saya kupas pakai di parang. Oke, inilah yang saya diajar oleh bapak saya di belakang, kupas di belakang sama di depannya. Yang paling ringkas. Wow. Mari kita minum. Bajaya kupas pakai parang. Minum. Punya manis. Ada gelas. Taruh dulu sini. Minum. Manis. Sini dulu. Saya mau makan nih sudah ada sendok saya. Saya makan nih isi dia. Wow. Ada. Oh. Sedap, ngam-ngam. Kalau kami bilang misadang no. Misadang saja, misadang. Ngam-ngam. No. Hendak saya panggil. Nakuro.
Hah? Sige ako. Ini sudah panas. Makan dulu lah. Makan sudah. Oke, bye-bye. Jumpa lagi.